Melanjutkan film sebelumnya, kali ini aku bakal bahas Extraction kedua. Di judulnya juga udah ada kata-kata action. Jelas filmnya action banget. Seperti biasa kalian akan ditemani host andalan kalian. Ya, Burhan Blazinski. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diatur alur ceritanya. Masih di Bangladesh, setelah nyemplung ke sungai, Tyler hanyut ke pesisir dan diselamatkan oleh timnya, lalu dibawa ke Dubai untuk mendapatkan perawatan medis. Berhari-hari, berminggu-minggu Tyler dirawat di sana, bahkan sang dokter meminta Nick untuk merelakan dan menyiapkan surat Yasin. Namun nampaknya Tuhan berkata lain. Tyler berhasil bertahan dari komanya, dia siuman dan mengatakan kata-kata cinta untuk Nick. Fuck off. Sebelum dibawa pulang, Tyler pun kembali dilatih untuk berjalan karena sudah hampir 1 tahun dia tidak menggerakkan seluruh badannya. Lalu setelah selesai, dia diantar oleh Nick dan Yas ke rumahnya di Austria untuk menikmati masa pensiunnya. We ate them. When are we going to see you again? Then we have something to celebrate. Sementara itu di Georgia kita pun diperkenalkan dengan orang yang akan menjadi musuh Tyler di film ini. Dia bernama Zurab. Zurab adalah seorang ketua sebuah kelompok bernama Nagazi. Pagi itu dia mendapat kabar bahwa Pak Gubernur menyetujui perpanjangan masa hukum David adiknya di penjara. Dan ketika si gubernur berkunjung ke peternakannya, dia tanpa basa-basi langsung menusuk beliau dengan garpu patkainya dan membantai habis bodyguardnya. Kemudian kita pun dibawa ke sebuah penjara. Di sini, David ternyata membawa istrinya yang bernama Kate dan kedua anaknya yang bernama Sandro dan Sandra untuk menemaninya di sana. Terjadi sedikit cekcok antar keduanya, karena Kate yang tak ingin kedua anaknya dilibatkan dalam masalah ayahnya, tapi David justru menamparnya dan pergi dari sana. Sandro yang mendengar percekcokan kedua orang tuanya pun justru pro terhadap ayahnya. Karena sebelumnya otak Sandro sudah dicuci oleh ayahnya. Dan dia merasa bahwa perlakuan ayahnya semata-mata agar mendidiknya menjadi pribadi yang keras. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi petinggi di Nagazi. Di rumah barunya, Tyler pun ditemani seekor anjing kesayangannya. Dan dia mengawali masa pensiunnya dengan membuka sebuah gambar yang ditinggalkan oleh almarhum anaknya. Dan kembali melihat rekaman anaknya sebelum meninggal dunia. Tyler juga tak lupa membeli seekor ayam di pasar untuk ia ternak di rumah. Hingga saat sampai di rumah, Tyler pun disambut oleh seorang pria tak dikenal yang duduk santai di terasnya sambil minum teh. Pria tersebut pun langsung mengungkapkan bahwa dia ingin memberikan sebuah pekerjaan pada Tyler. Awalnya, Tyler menolaknya dan langsung mengusirnya. Karena nggak dijelasin siapa namanya, seperti biasa kita sebut saja Ali. Kemudian Ali pun mengatakan bahwa dia diutus oleh Mia, mantan istrinya Tyler, karena adik dari Mia yaitu Kate kini sedang mendapat masalah, yakni dia dipaksa untuk tinggal di penjara bersama kedua anaknya oleh suaminya yaitu David. Dan Tyler diminta untuk segera menjemput Kate beserta kedua anaknya dari sana. Setelah setuju, Ali pun menjelaskan bahwa David adalah wakil ketua Nagazi yang dipimpin oleh Zurab kakaknya. Dulu saat masih kecil, mereka berdua tumbuh dan dibentuk di medan perang. Bahkan saat mereka kabur ke Armenia dan usianya masih 15 tahun pun keduanya sudah menjadi kurir narkocok serta pembunuh bayaran yang hebat. Lalu saat kembali ke Georgia, mereka pun membentuk Nagazi. Dengan mengatasnamakan keluarga, mereka merekrut seluruh anggota menjadi pasukannya, hingga mereka menguasai seluruh sektor, bahkan pemerintah pun tak berani mengusik mereka berdua. Dan Tyler diberi waktu 6 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Sounds fun.
Kemudian Tyler pun langsung meminta Nick untuk mempersiapkan semua pasukan dan persenjataan hingga saat malam mereka pun langsung pergi menuju penjara tersebut. 1 minute to target. Di sini mereka dibantu oleh seorang sipir yang membuka jalan untuk Tyler masuk. Tyler hanya ada waktu 5 menit untuk membawa Kate dan kedua anaknya dari sana. Lorong demi lorong, jalan demi jalan Tyler lewati, sampai akhirnya ketika Tyler sudah berhasil mengeluarkan mereka, Sandra tanpa sengaja menjatuhkan bonekanya lalu berbunyi, dan salah satu tahanan di sana pun menyadari mereka, lalu membangunkan seluruh tahanan di sana, sehingga terjadi kerusuhan antar napi dan polisi layaknya film The Raid. Back. Back off. Dari HT-nya Tyler meminta dituntun oleh Yas untuk menuju jalan keluar terdekat. Hingga saat mereka hendak keluar dari ventilasi, Tyler terlebih dahulu mengeluarkan anak-anak, tapi yang terjadi selanjutnya... Ya, terjadi sedikit baku pukul antar David, Tyler, dan Kate. Sampai akhirnya ketika Tyler berhasil membunuh David dan diakhiri dengan pukulan Kate, mereka masih harus berjibaku karena kerusuhan antar napi dan polisi pun semakin memanas. Terlebih lagi jalan satu-satunya untuk keluar dari sana pun harus melewati lapangan. Sehingga Tyler harus melakukan adegan beradrenalin layaknya Yuda melindungi Uco di film The Raid 2. Selesai dengan itu, Tyler pun dijemput oleh Nick dan Yas, lalu masuk ke dalam mobil. Namun saat di luar, ternyata pasukan Nagazinya Zurab pun sudah menunggu mereka di sana, karena kabar kematian David adiknya sudah terdengar oleh Zurab. Terjadi kejar-kejaran antar kedua kubu, hingga saat mereka sampai di sebuah pabrik, mereka turun lalu pindah ke sebuah kereta dan melanjutkan pelarian mereka. Namun di perjalanan ratusan pasukan Zura pun tak henti-hentinya menyerang mereka. Tyler menggunakan senjata yang selalu dipakai anak-anak PB waktu GBXP di mode Destroy untuk menjatuhkan helikopter mereka. Hingga saat mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan Zurab, di luar dugaan, rem kereta pun blong, dan mereka harus merasakan pengalaman nyaris mati di kereta tersebut.
Alhamdulillahnya mereka berhasil bertahan hidup dan lanjut naik sebuah kapal lalu pergi ke hotel menggunakan jet pribadinya. Secara bersamaan, Zurab sudah tiba di markasnya dan meminta para pasukannya untuk bersiap berperang. Sandro yang dari awal sudah dicuci otaknya oleh David pun justru merebut HP milik Yas dan menelpon Zurab. Sandro memberitahu kemana mereka akan pergi, sehingga ketika mereka sedang di hotel dan ketika Sandro mulai disadarkan oleh Tyler bahwa ayahnya berniat akan membunuh Kate ibunya, Zurab datang dengan pasukan yang lebih banyak. Oh, kid, what did you do? Elevator down. We'll calm me out the front door. Hingga saat Sandro menerima pesan dari Zurab, Kate sadar bahwa semua ini ulah dari Sandro dan memarahinya. Namun tak lama datang pasukan Zurab yang menembaki mereka dengan gatling gun dari helikopternya. Selesai dengan itu, mereka pun turun menggunakan lift dan masuk ke dalam mobil. Namun tak lama, Sandro justru pergi dari sana menuju tempat yang dijanjikan oleh Zurab dan dikejar oleh Yas. Tyler yang berusaha keluar dari sana pun dibombardir oleh pasukan Zurab, hingga ketika Nick sampai di luar, Nick ditembak sebuah RPG oleh anteknya Zurab. Namun alhamdulillahnya, Nick dapat bangkit dan pergi dari sana bersama Yas. Oh, you're right. Jackie, 다음에 보자. Go. We got the bitch. Sementara itu di luar para polisi pun sudah sampai di sana. Namun mereka dipukul balik oleh anteknya Zurab. Bahkan helikopter polisi pun ditembak jatuh oleh Zurab. Dan di saat yang sama, Tyler masih disibukkan oleh anteknya Zurab. Setelah itu Tyler pun keluar dan menyusul Nick yang sudah di luar. Hingga saat Tyler di luar, dia pun diserang oleh RPG, sehingga terpaksa mereka pun lanjut berjalan kaki dan pergi ke gedung yang lain, untuk kemudian pergi ke atap dengan sebuah lift. Hingga saat di atap, Nick dan Yas sudah ditunggu oleh anteknya Zurab, sehingga Yas ditugaskan untuk menjemput Kate yang kini bersama Tyler yang juga disibukkan oleh si antek. Naasnya, Nick pingsan saat jatuh ke sebuah kanopi dan secara perlahan terjatuh dari sana. Pun Yas yang juga tertembak oleh si antek meski ia berhasil menembaknya. Hingga saat Tyler menyadari bahwa Nick hampir jatuh, Tyler dengan pengalamannya menjadi Thor, dia langsung lompat ke sana dan menangkap Nick. Tak lama setelah itu datanglah Zurab dan langsung menembak tangannya Tyler. Namun tiba-tiba Nick bangun dan menembak kaca pijakan Zurab sehingga Nick bisa terselamatkan dan lanjut menyelamatkan Kate yang tengah disudutkan oleh si antek. Yeah. Are you good? Tyler sendiri masih berjibaku dengan Zurab, hingga saat Tyler berhasil mendapatkan kesempatan untuk membunuh Zurab. Ini nih kebiasaan film action Hollywood, udah jelas-jelas ada kesempatan dibunuh, malah dibiarin aja. Sehingga saat mereka hampir berhasil pergi dari sana, Yas tertembak oleh Zurab yang kembali bangkit lagi.
Alhamdulillahnya mereka berhasil kabur dari sana, tetapi di perjalanan mereka harus kehilangan Yas yang tewas akibat sudah ajal. Zurab sendiri kini mulai kena mental karena ratusan pasukannya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Tyler dan kawan-kawan yang hanya beranggotakan 4 orang. Dan saat di markas, salah satu anak buah Zurab pun mencoba menyadarkannya bahwa peperangan ini hanya mengakibatkan luka baru dan itu tidak akan membuat David adiknya kembali hidup. Namun, apa tanggapan Zurab? Zurab tanpa mengatakan sepatah kata pun dia langsung menembak si anak buah. Di rumahnya, Tyler pun didatangi Mia, mantan istri tercintanya. Di sini, Tyler meminta maaf karena di penghujung hidup anaknya, Tyler justru tidak ada di sampingnya dan sibuk di medan perang. Dan tololnya Mia, bukannya berterima kasih, dia justru menyudutkan Tyler dengan pertanyaan-pertanyaan. Kau kemana? Kau kemana? Namun di tengah-tengah itu, Zurab menghubungi Tyler dan mengajaknya COD. Tyler yang mendengarnya pun dengan cepat pergi dari sana tanpa memperdulikan Nick yang berusaha menghentikannya. Sesampainya di sana, Tyler pun langsung menembak salah satu penembak jitu milik Zurab dan menghancurkan seluruh kendaraan miliknya. Zurab yang melihatnya pun pergi dari sana bersama Sandro dan satu anteknya menuju gedung lainnya. Namun di belakang, Tyler berhasil membunuh satu pengawalnya. Hingga saat Tyler berhasil menyusul Zurab ke gedung lainnya, Zurab dengan brengkesnya, dia justru menjadikan Sandro tameng untuknya. Karena dirinya sudah memasang sebuah bom di tubuhnya Sandro, dia meminta Sandro mengambil pistol yang dipegang oleh Tyler, lalu mintanya untuk menembak Tyler. Namun Sandro yang masih kecil pun menolaknya dan menurunkan tangannya, dan tak lama datanglah Nick. Zurab justru mengancam akan membunuh Sandro sehingga mau tidak mau Nick harus menuruti keinginan Zurab, dan yang terjadi selanjutnya, ya, Sandro pun berhasil merebut remote bom tersebut. Namun sayangnya Nick tertembak dan Tyler terlibat baku pukul tangan kosong dengan Zurab. I'm sorry. Sampai akhirnya Tyler berhasil menjatuhkan Zurab dan Tyler berhasil membunuh Zurab yang berusaha mencapai sebuah pistol. Tak lama kemudian datanglah polisi ke sana dan mereka semua dijebloskan ke penjara. Mia yang menengok Tyler ke sana mengatakan bahwa sebelum anak mereka meninggal, si Ujang mengatakan, "Bapak pergi menyelamatkan orang di medan perang. Dan suatu hari nanti, aku ingin menjadi pemberani seperti Bapak." Image of you wasn't you walking out on him. He said, I want to be brave like that. You were so brave, Tyler, when it ended. It was you going off to save people. That's how he saw you. Goodbye, Tyler. Di akhir film, Tyler pun dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan Ali. Di sini, Ali mengatakan bahwa dia memiliki sebuah pekerjaan baru dan tak lama Nick pun datang juga ke sana. Itu menandakan bahwa film ini akan ada kelanjutannya. Rick. That's such a fun name to say. You never told me your name. Is it as much fun? Who I work for. My name doesn't matter. Who's that? Dan film pun selesai.
Secara keseluruhan gimana ya? Kalau untuk actionnya sih memang keren banget, berantemnya keren, visualnya keren, stunnya kreatif, koreografinya juga ciamik banget. Mungkin karena sang sutradara mantan stuntman jadi paham betul dengan hal kayak gitu. Ya feelnya kayak nonton John Wick lah. Tapi sayangnya film ini ya bagus di actionnya doang. Secara penulisan skrip, tempo, dan plotnya biasa aja. Jadi awalnya kita tuh nontonnya bosen, terus hype karena action, terus bosen lagi, terus hype lagi karena action. Jadi kesannya pas lagi dialog, kita tuh bawaannya pengen skip soalnya kurang menarik. Ya udah segitu dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.